Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, anak-anakku? Semoga masih semangat ya. Bab 1 kemarin tentang warga negara sudah selesai. Kita menuju ke bab 2. Sistem hukum dan peradilan nasional. Dengan background di sini kalian bisa lihat adalah gedung Mahkamah Agung ya. Saya diambil dari Tempo tanggal 11 April 2004. Oke, kita menuju next slide. Oke, sistem hukum nasional. Pengertian hukum. Hukum memiliki pengertian semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, yang menjadi garis bawah adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ya, nih ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa untuk melakukan tugasnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Menurut Utrecht ya, hukum itu memiliki pengertian adalah himpunan dari petunjuk hidup. Artinya perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Jadi kalau orang melanggar hukum atau melanggar petunjuk hidup atau aturan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan ya. Oke, kita menuju ke next slide. Ini masih menurut Utrecht sudah tadi. Oke, menurut Leo Dubois, hukum itu adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Artinya, kalau kita melanggar sebuah hukum ya, melanggar sebuah hukum atau melanggar sebuah aturan, maka orang yang ada di sekitar kita itu akan bereaksi. Kok iso sih kayak ngene, kok iso sih dia itu melakukan hal seperti itu. Nah, itu reaksi bersama ya kan, menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Coba kita lihat sekarang, kalau ada maling tertangkap, masyarakat udah gemes aja itu. Kalau tidak memberikan hukum mentah ya tendangan Subasa ya. Oke ya. Next slide. Menurut Notomi Jijo ya, Notohami Jo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam pergaulan hidup dan masyarakat negara yang mengarah pada keadilan demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Bisa kita cermati di sini bahwa hukum itu adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Tertulis itu yang dicatat oleh negara, tidak tertulis itu norma ya, norma aturan yang berlaku umum di masyarakat. Misal
lewat di depan orang yang lebih tua itu harus membungkukkan badan. Kenapa? Karena itu adalah kelakuan manusia dalam pergaulan hidup, ya toh, pergaulan hidup, dan nanti tujuan akhirnya adalah memanusiakan manusia dalam masyarakat. Hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua itu adalah memanusiakan manusia dalam masyarakat. Masih di pengertian hukum ya, menurut Pak Simorangkir ya, hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu atau sanksi. Coba kalian cermati tulisan yang berwarna kuning ini. Peraturan yang memaksa dibuat oleh badan resmi, dan kalau melanggar itu mendapatkan sanksi. Saya kira hampir sama dengan yang sebelumnya ya, sebelumnya bahwa hukum itu adalah aturan yang memaksa manusia ya, masyarakat, yang dibuat oleh lembaga atau badan resmi agar nanti kalau orang itu melanggar dapat diambil tindakan sesuai dengan hukum tertentu atau sanksi tadi. Oke, yang berikut yang B, dari pengertian hukum yang A, yang B itu unsur-unsur hukum. Apa saja unsur-unsur hukum? Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi, unsur hukum yang pertama itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kalau bicara tentang tingkah laku berarti ya lebih ke habitualisasi ya, habit ya, kebiasaan ya, tingkah laku. Yang berikut itu peraturan yang dibuat oleh badan resmi. Dalam hal ini negara yang membuat peraturan dalam arti badan resmi. Tapi tidak menutup kemungkinan badan resmi itu di wilayah desa, pemerintah desa juga berhak mengeluarkan aturan, misalnya hukum adat ya, hukum adat atau hukum hukum desa ya. Yang ketiga, unsur hukum itu bersifat memaksa. Loh Pak, kok bisa? Ya, kalau tidak dipaksa maka orang itu akan berlaku, istilahnya orang Jawa itu sakarepe udele. Kalian tahu kan sakarepe udele? Alah ngene ora oleh, kan aturan. Nah, itu kalau tidak dipaksa maka mereka akan berlaku sesuai dengan keinginan hatinya sendiri ya. Jadi harus dipaksa, hukum itu harus dipaksa. Paksa untuk apa? Dipaksa agar patuh. Nah, yang keempat, unsur hukum itu sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut ya, sanksi yang tegas. Ini jangan bicara kemana-mana dulu. Misalnya kalian punya masalah, Pak, kok ada orang yang hanya mencuri sandal di musola, mencuri ayam, itu hukumannya bisa sampai 3 tahun. Tapi koruptor itu hukumannya lebih ringan daripada pencuri sandal tadi. Jangan keburu-buru ke sana. Kita masih bicara ini dulu. Kita akan bicara masalah itu nanti ya. Kita akan bicara itu nanti. Kita bicara pengertian sama unsur hukum dulu. Ya, dipahami dulu. Fungsi hukum ya. Kalau tadi bicara tentang unsur hukum ya, kita ke fungsi hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum.
Artinya apa? Setiap masyarakat itu dijamin oleh hukum, ya, semua sama, mendapatkan perlakuan yang sama dan kepastian hukum. Dan yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Ya tertib, ya tentram, ya damai, ya adil, ya benar. Itu fungsi hukum yang kedua. Fungsi hukum yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Ini selalu menjadi trending topik di negara kita, di negara plus 62. Kalau ada maling tertangkap, udah sangat gemes sekali ya. Udah pengen dihajar, dihantam, bahkan yang ekstrim itu dibakar. Bakar. Ayam aja dibakar, padahal manusia ya, nggak boleh seperti itu. Harus memanusiakan manusia, harus serahkan ke pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib bisa menyerahkan itu ke pengadilan dan bisa dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Fungsi hukum sudah. Tujuan hukum, menurut Profesor Subekti, hukum itu mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jelas ya, tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan rakyat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu tujuan negara ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu. Jadi hukum itu mengabdi kepada tujuan negara. Jadi tujuan negaranya apa, maka hukum harus mengabdi kepada tujuan negara tersebut. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga sama. Menurut Apeldoorn, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi ada istilah kontrak sosial. Jadi antara manusia dan yang satu dengan manusia yang lainnya itu ada aturannya. Dan aturannya apa? Hukum tadi. Menurut Jeremy Bentham, hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Ini masuk akal ya, tapi juga perlu kita kritisi. Mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Nah, sebanyak orang apa? Apakah orang kaya? Apakah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi? Apakah orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan? Nah, ini pernyataan dari Jeremy Bentham ini perlu kita kritisi ya. Kemudian menurut Van Kant, hukum itu adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak diganggu. Jadi kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan manusia yang lain itu sama-sama dijaga, ya, agar tidak saling diganggu. Ya, ini biasanya ini lebih ke hukum perdata biasanya, bukan pidana. Kalau perdata misalnya tentang hak waris ya, tanah itu misalnya, ini tanahku, nggak bisa, ini tanah saya, apa buktinya? Ini kalau sudah terjadi sengketa tersebut, perebutan tanah tersebut, ya serahkan kepada hukum. Tiap-tiap individu, tiap-tiap manusia itu punya kepentingan ya, yang nggak bisa diganggu, serahkan kepada hukum agar diselesaikan di ranah hukum. Menurut Pak Noto Hamijoyo, baru bener saya ngomongnya, Noto Hamijoyo, yang pertama adalah mendatangkan
tata kehidupan dan damai dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia atau memanusiakan manusia. Tadi sudah dibahas ya. Kita belum ke sumber hukum. Baik, sampai di sini dulu. Ada 3 hal yang perlu Pak Septa sampaikan. Yang pertama adalah pengertian hukum, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi hukum, dan yang ketiga adalah tujuan dari hukum. Sebelum Pak Septa akhiri, Pak Septa akan menampilkan sebuah video cuplikan mengenai fenomena hukum di negara kita. Nah, silakan nanti kalian membuat sebuah komentar dari video tersebut dan dituliskan di kolom komentar YouTube-nya. Kira-kira apa yang pernah kalian alami? Problem hukum apa yang pernah kalian alami? Dilihat dari video yang Pak Septa tampilkan berikut. Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Ini contohnya adalah hukum perdata ya. Meskipun kalian belum mengerti hukum perdata, tidak apa-apa, diambil contohnya saja. Mulai dari hutang yang tidak dibayar. Nah, hutang tidak dibayar, siapa yang pernah pinjam uang temennya kemudian tidak mengembalikan? Barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Barang yang tidak sesuai pesanan, kalian pesan di belanja online macam Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Rusaknya barang oleh seseorang. Jadi ada temen kamu yang pinjam HP, kemudian secara sengaja atau tidak sengaja HP-nya jatuh, tapi hanya bilang sorry yo, maaf. Itu nggak boleh, itu melanggar hukum perdata sebenarnya. Lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalkan dalam hal barang yang kita beli tidak sesuai pesanan. Biasanya bentuk penyelesaiannya adalah pengembalian atau penukaran barang atau juga pengembalian uang. Padahal dalam beberapa kasus kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi 2 pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Ada 2 pilihan, pasrah atau dibawa ke pengadilan. Kita biasanya di masyarakat kita, alah ya wis lah, apa-apa. Kan biasanya seperti itu, karena itu adalah habitualisasi atau pembiasaan atau kebiasaan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kenapa? Ribet. Ada yang ngomong uang, ada yang harus A, B, C, D. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Betul. Bahkan di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing namun bisa kehilangan sapi. Jadi ada sebuah anekdot lucu di masyarakat kita, kalau sebuah masalah dibawa ke ranah pengadilan, itu ada peribahasa ibarat memperebutkan kambing namun bisa kehilangan sapi. Bayangkan sendiri. Sehingga bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut,
Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan Tata Cara Penyelesaian Gugat Sederhana atau sering disebut acara gugatan sederhana. Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005. Jadi ini ya, acara gugatan sederhana. Ada dasar hukumnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Jadi bagi yang punya hutang, bagi yang merusakkan HP temannya, atau bagi yang pinjam uang temannya tapi kemudian nggak lupa atau pura-pura lupa mengembalikan, ingat nih. Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 200 juta rupiah dan tuntutan bersifat materi. Nilai tuntutan tidak lebih dari 200 juta. 1.000 rupiah bisa loh ya. Dan bersifat material. Material itu ada barangnya. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. Nah, jadi perasaan tidak nyaman, kehilangan reputasi, itu tidak bisa dibawa ke hukum ini, perdata sederhana ini ya, tidak bisa. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus. Jadi sengketa atas tanah itu tidak bisa dibawa ke hukum perdata sederhana ini tadi ya, tidak bisa. Seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama. Wah, ini podo-podo ndi Arema coy. Was. Kan duwe utang nang aku. Iyo, bayarin utangmu. Aduh, kan duwe guys. Tak bawa ke sini kamu nanti. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Tergugat harus jelas keberadaannya. Dari mana Pak? KTP. Wah, belum punya KTP Pak. Gampang, lihat data di sekolah misalnya, di mana alamat rumahnya, cek. Oh iya, Malang ini. Di utang 10.000. Tuku bakso gak nggo duit. Nyilih duit aku tapi mari ngono ngomongnya nyilih duit yo. Waktunya nagih lupa. Wah. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila tidak perlu didampingi oleh pengacara ya. Kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri, kedua, tingkat banding pada pengadilan tinggi, dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana,
Penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal di pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk. Sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air. Oke. Jadi itu ya, tadi kita membahas tentang hukum, ya, pengertian hukum, fungsi, tujuan, unsur yang Pak Septa berikan contoh di akhir melalui video tadi. Nah, silakan kalian nanti berkomentar. Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut yang tadi ya, tindak perdata ringan tadi ya, pinjam uang, kemudian kecewa dari online shop, kemudian ada juga HP yang dirusakkan oleh teman tapi hanya minta maaf saja. Nah, silakan kalian komentar. Itu setuju ya, itu dulu ya. Itu suju keliru sampai. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.